Halo, selamat bertemu kembali peserta didik yang Bapak banggakan ya, khususnya kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi perpajakan ya. Nah, bukunya seperti ini ya, yang sering kita pergunakan dalam tatap muka ya. Nah, materi tentang perpajakan ini tentunya akan membahas bagaimana cara atau fungsi dari pajak itu berperan dalam kehidupan kita di masyarakat ya. Fungsi-fungsinya mungkin nanti kita akan mengetahui apa saja. Secara umum perpajakan atau disebut pajak ini adalah kita memberikan sesuatu kepada pihak tertentu, kemudian pihak tertentu tersebut mengelola pajak dalam bentuk uang yang kita berikan tadi untuk bisa dipergunakan demi kepentingan masyarakat banyak ya. Nah, hanya saja dalam penerapannya itu tidak selamanya ketika kita membayar suatu pajak kembali ke kita itu dalam bentuk uang ya, tidak selamanya seperti itu. Walaupun ada, mungkin bisa dilihat dalam aktivitas bantuan sosial atau bantuan langsung tunai itu ada ya. Sebagian besar juga kita bisa menikmati dalam bentuk manfaat ya dari pembayaran pajak tadi. Jadi jangan ada anggapan pajak yang kita berikan itu adalah untuk negara saja ya, atau orang-orang tertentu saja, tidak ya. Dari pajak yang kita berikan itu oleh negara, oleh pemerintah dikelola ya, dikelola kemudian didistribusikan lagi kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu ya secara umum bukan hanya pada di lingkungan kita ya, bisa jadi dia di tempat lain di dalam wilayah NKRI ya. Jadi semua biaya dana-dana tadi disebarluaskan, didistribusikan kepada masyarakat yang ada di tempat-tempat lain ya. Nah, baik kita sedikit berliterasi ya. Bapak akan minta bantuan dari peserta didik untuk membaca atau berliterasi sedikit pengertian pajak ini bagaimana itu secara teoritisnya ya, berdasarkan dari beberapa sumber yang diperoleh. Nah, baik kita sama-sama mendengarkan yang dibaca oleh teman kalian ya. Kalian simak baik-baik ya. Pengertian pajak secara ekonomis ada asumsi bahwa setiap pengeluaran uang yang dilakukan masyarakat umumnya harus diimbangi dengan penerimaan barang atau jasa maupun fasilitas. Asumsi ini secara tidak langsung berlaku bagi pajak. Pajak mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam mekanisme pembayaran pajak, dana lebih dahulu masuk dalam proses anggaran budgeter yang akan didistribusikan dan digunakan untuk pengadaan maupun penyediaan barang atau jasa publik yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ada beberapa pengertian pajak, di antaranya adalah sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumetro dalam Zain 2009, pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin. Surplusnya digunakan untuk investasi pada barang-barang publik, misalnya jalan raya dan jembatan. Menurut Prof. F.J. Adrian dalam Zain 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut peraturan-peraturan umum undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum, berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan definisi tersebut, disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak antara lain sebagai berikut. 1. Iuran wajib yang dibayar oleh wajib pakai pajak pada negara. Pembayar yang didasarkan pada norma hukum. Sumber pembiayaan pengeluaran kolektif, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum, balasan jasa yang tidak diberikan secara langsung. Ya, itu tadi ya yang sudah dibaca oleh beberapa teman kalian, pengertian pajak secara umum. Nah, jadi ada beberapa pendapat ahli ya. Yang pertama itu Dr. Rohmat Sumetro, kemudian Dr. P.J.A. Adriani. Nah, mereka menyampaikan di sini bahwa pajak itu peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara ya. Dari rakyat. Rakyat itu siapa ya? Rakyat itu kalian, kemudian Bapak ya, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, pokoknya orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Kalian misalkan ini punya sepeda motor gitu ya. Nah, sepeda motor ini pasti kan bayar pajak ya, pajak kendaraan bermotor gitu. Bapak juga seperti itu. Nah, kemudian ada juga memiliki rumah, bayar pajaknya apa? Pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak-pajak itu kan dari kita ya, dari rakyat, diserahkan kepada kas negara. Nah, dari pajak-pajak yang diserahkan ini tadi, dalam arti di sini bukan langsung bukan langsung kalau kita berada dalam satu kawasan ya, kawasan atau wilayah atau daerah, kita kan berada di salah satu di provinsi, jadi kita bayar pajaknya ke pemerintah provinsi ya. Nanti oleh pemerintah provinsi lagi apa yang menjadi kewajiban untuk diserahkan ke pemerintah pusat ya, itu jenjangnya ya. Tidak langsung kita yang harus dari kita rakyat paling bawah misal ya, itu langsung menyerahkan pemerintah pusat, tidak ya. Dia ada tingkatannya, ada jenjangnya ya. Jadi kalau kita berada di suatu daerah, kita menyerahkannya ke pemerintah daerah setempat. Kemudian pemerintah daerah setempat menyerahkan lagi ke pemerintah yang berada di atasnya. Nah, pajak-pajak yang kita serahkan tadi dalam bentuk uang ya, kita setor bisa melalui pihak bank ya sebagai perantara atau kantor pos. Nah, itu kan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, itu diserahkan kepada masyarakat lagi ya. Dana-dana itu bisa dalam tunai, cash dikasih ya, dalam bentuk bantuan-bantuan sosial yang istilahnya itu jaring pengaman sosial namanya ya, untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan yang sangat membutuhkan ya. Kemudian kepada masyarakat lain dalam bentuk manfaat ya, seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi, bisa dalam bentuk apa? Kita menikmati jalan gitu ya. Tadi jalan tidak ada nih, dibuatlah jalan gitu ya. Tadi jembatan tidak ada, dibuatlah jembatan gitu ya. Kemudian tidak memiliki rumah ibadah, mengusulkan dibangunlah rumah ibadah gitu ya. Tidak memiliki sekolah, bangunan sekolah, didirikanlah bangunan sekolah.
tidak memiliki fasilitas kesehatan, didirikanlah fasilitas kesehatan. Nah, hal-hal seperti itu, bangunan-bangunan fisik seperti itu sebagian besar didapat dari pajak yang dikumpulkan ya. Ada juga sih dari pajak ini untuk biaya-biaya rutin lainnya. Untuk pembayaran-pembayaran lainnya ada juga ya. Jadi namanya negara juga untuk membuat perputaran dalam suatu ekonomi yang ada di suatu kawasan atau daerah tertentu itu, dia harus bisa membuat datang dari rakyat, dari masyarakat, kemudian kembali ke masyarakat gitu ya. Dari rakyat untuk rakyat juga gitu maksudnya. Nah, jadi kita sebagai warga harus taat pajaknya, harus, karena untuk itu, untuk kita bersama juga, manfaatnya untuk kita juga ya, untuk kita. Misalkan aja nih si Amel ya, Amel ini sebagai pedagang misalkan, sebelumnya Amel ini melewati jalanan yang rusak gitu ya, sehingga jarak tempuh A ke B itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, sangat lama ya, sangat lama sekali, sehingga biaya-biaya yang dikeluar pun akan semakin banyak. Di bahan bakar kendaraan yang dia pakai, kan jarak tempuhnya lama gitu kan, butuh waktu juga, belum lagi dia istirahat atau apa dan sebagainya. Nah, ketika jalan diperbaiki, yang jarak tempuh lama tadi jadi singkat. Awalnya bisa ditempuh 1 hari sekali jalan, sekarang 1 hari bisa 4 kali jalan. Wah, bayangkan tuh, bandingkan betapa mudahnya gitu ya manfaat yang kita dapat. Sehingga apa? Aktivitas perekonomian dilakukan oleh Amel tadi bisa berjalan maksimal ya. Dia bisa pergi ke suatu tempat membeli barang, kembali lagi ke bidagang dijual, habis dia berangkat lagi ya. Awalnya memang terasa berat gitu ya, membangun suatu infrastruktur, tapi lama-lama ini justru menguntungkan ya, menguntungkan bagi masyarakat juga, menguntungkan bagi perekonomian juga, laju perekonomian akan semakin cepat ya. Nah, itu salah satu pemanfaatan atau pembangunan infrastruktur itu kan dari pajak tadi, salah satunya ya, dari pajak, dari sumbangsih kalian nih sebagai masyarakat yang taat pajak tadi ya. Itu bayangkan aja kalau seandainya masyarakat nggak taat pajak, bagaimana? Capek ya pemerintah negara kita. Nggak mungkin harus cetak uang terus untuk membiayai itu ya, nggak mungkin. Bisa malah terjadi inflasi deflasi akhirnya ya. Nah, untuk mengatasi itulah maka sistem digunakan dengan penetapan pajak gitu ya. Kita jangan selalu bersikap a priori atau bersikap pajak ini memberatkan ya. Tidak selamanya juga pajak ini memberatkan gitu ya. Nah, mungkin kita bisa merasakannya manfaat dari pajak ini selama pajak ini benar-benar dikelola dengan baik oleh pemerintah ya. Ya, kalau tidak dikelola dengan baik baru kita merasa kurang enak hati ya. Kita selalu bayar pajak ya, tiba infrastruktur yang kita harapkan tidak jadi-jadi, tidak selesai-selesai gitu ya. Jalan yang kita ingin kan bisa selesai dalam 1 tahun misalkan, bisa 10 tahun, kan luar biasa tuh. Dongkol juga hati, kita taat pajak tapi 10 tahun baru dibangun kan. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, itulah salah satu manfaat dari pajak tadi ya, berdasarkan beberapa teori yang sudah kita dengarkan dari kawan-kawan kalian tadi. Sekarang kita ke fungsi pajak ya, fungsi pajak. Nah, ada beberapa fungsi pajak di sini ya, di dalam buku ini ya, anak didik sekalian yang Bapak banggakan. Ada 4 fungsi ya.
Yang pertama itu fungsi pajak sebagai budgetier. Kemudian yang kedua sebagai alat pengatur ya, alat pengatur. Yang ketiga itu sebagai penjaga stabilitas. Nah, dan yang keempat itu sebagai redistribusi pendapatan. Kita coba dengarkan dulu ya. Kira-kira menurut teman kalian apa saja yang dimaksud dengan fungsi-fungsi pajak tadi ya, menurut sumber yang mereka dapat ya. Kita coba dengarkan dulu fungsi budgetier pajak. Kita nih minta bantuan dulu nih untuk yang pemula ini ya, asisten Google Bapak ya. Nah, kita dengarkan. Fungsi budgetier pajak yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Nah, itu ya fungsi budgetier pajak. Ini fungsi utama katanya ya. Yang pertama kali timbul fungsi ini ya. Iya, fungsinya sebagai apa nih? Ini dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang. Secara optimal itu berarti kan semua kemampuan sumber-sumber pajak yang ada itu dioptimalkan ya. Yang tadi misalkan dari sumber pajaknya dari pajak kendaraan misalkan ya. Pajak kendaraan ini anggap saja misalnya ada 10 orang punya sepeda motor. Jadi sepeda motor ini, 10 orang yang punya sepeda motor ini dioptimalkan ke 10-nya ini membayar pajak gitu ya. Jadi jangan ada cuma 5 yang bayar pajaknya. Nah, kalau 5 berarti ada 5 yang nggak bayar pajak, kan nggak optimal kan, nggak maksimal gitu ya. Itu. Jadi ke 10 orang yang memiliki sepeda motor harus taat pajak. Jadi mereka bayar pajak. Ini untuk kendaraan bermotor gitu ya. Kemudian kedua yang punya rumah nih, B, contoh ya. Ada 10 lagi yang punya rumah. Si Amel, Sukandi, Yansa, Aderoy, Purnama, Rizky, Ahmad Maulana, Nia Tenani, Rosi, Kartina, lupa bapak seterusnya, maklum, jarang bertemu kita. Mereka 10 ini punya rumah, gitu ya, rumahnya mewah nih. Nah, pajak yang ditetapkan kepada mereka 10 adalah pajak bumi dan bangunan, gitu ya. 10 ini, orang ini adalah wajib pajak. Jadi mereka wajib membayar pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah. Ternyata yang bayar cuma 8 orang ya. Si Yosi sama si Amel nggak bayar. Ini kan nggak optimal ya, nggak maksimal pemasukannya bagi negara, bagi kas nih. Nah, seandainya semuanya warga masyarakat ini taat pajak, semuanya 10 yang punya rumah tadi bayar pajak bumi dan bangunan bayar, 10 orang yang punya kendaraan bermotor tadi bayar, kan terkumpul tuh dana-dana itu. Ketika dana-dana terkumpul, maka bisa dipergunakan dana itu untuk disalurkan kembali gitu ya. Entah dia dibuatkan jalan, dibuatkan fasilitas kesehatan, dibuatkan fasilitas pendidikan gitu ya. Nah, tapi jangan kalian beranggap wah nggak mampu 10 orang dari 10 orang bayar pajak membangun jalan. Bukan begitu ya. Masyarakat kita ini terdiri berapa juta penduduk gitu ya. Nah, ketika berapa juta penduduk, anggap sajalah kita 5 juta gitu ya, 5 juta penduduk semuanya bayar pajak. Nah, dikumpulkan
nggak bisa bangun infrastruktur. Itu yang maksudnya. Nah, yang dimaksud dalam budget cair pajak tadi bahwa fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang gitu ya. Jadi semua perpajakan ini diatur oleh undang-undang ya, tidak asal gitu ya. Kalau asal saja berarti itu tidak benar, ilegal gitu ya. Yang tidak benar, pajak yang tidak benar itu apa contohnya Pak? Nah misalkan gini contohnya, si Rosi ya. Si Rosi merasa dia memiliki kekuasaan ya. Kekuasaan secara individu saja, bukan secara kekuasaan dalam pemerintahan ya, individu. Sukandiansah lewat dia di tempat dia panggil, Sukan sini, kenapa bayar pajak? Pajak apa? Pajak lewat gitu kan? Itu nggak mungkin ya, itu salah, ilegal, itu nggak sesuai dengan undang-undang, itu namanya pemerasan gitu ya. Nah, sementara pajak yang di sini adalah sesuai dengan undang-undang, semuanya diatur berdasarkan undang-undang, tidak ada yang tidak berdasarkan undang-undang. Kalau sudah seperti itu kan melalui tingkatan atau rapat-rapat dewan dan pemerintah ya, nggak mudah, nggak sembarangan ya, semuanya ada jalurnya. Kemudian yang kedua, fungsinya sebagai alat pengatur. Alat pengatur. Nah, kita coba dengarkan definisi fungsi dari pajak sebagai pengatur menurut teman kalian ya. Kita coba dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan pajak sebagai alat pengatur. Fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan ini biasanya dikenal sebagai fungsi budgeter pajak. Peran penting fungsi budgeter pajak menjadikan pajak dapat digunakan sebagai alat pengatur reguleran. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Ya, itu tadi menurut teman kalian berdasarkan sumber yang dia peroleh ya, sebagai alat pengatur atau reguleren ya. Nah, di sini fungsi pajak itu ya ketika adanya pajak untuk membantu suatu aktivitas ekonomi dalam negeri, bisa juga seperti itu ya. Contohnya ketika ada barang masuk gitu ya, barang yang bisa diproduksi oleh masyarakat kita ya, misalkan oleh petani kita ya, bisa menghasilkan beras kan. Nah, ada beras yang begitu mudah dengan beras mudah masuk ke dalam negeri tanpa dikenakan bea masuk. Nah, bea ini kan dalam istilah lainnya penetapan pajak ya. Nah, pajak impor, pajak ekspor gitu ya. Nah, sebagai pengatur nih. Jadi kalau tidak ada penetapan pajak, bea masuk dan bea keluar, maka barang-barang dari luar itu akan mudah masuk ya. Sementara di dalam negeri itu bisa saja diproduksi ya. Nah, kalau seandainya mudah diproduksi, sementara dari luar banyak masuk, artinya yang di dalam negeri ini kan kasihan nih. Barang-barang dalam negeri ini tidak bisa bersaing ya, tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri. Karena orang kebanyakan datang dari luar, sukanya impor-impor ya, walaupun barang dalam negeri juga berkualitas ya, seperti itu. Nah, jadi barang yang dari luar ditetapkan bea masuknya lebih tinggi gitu ya, jadi tidak sembarangan masuk gitu. Nah, sementara barang dalam negeri untuk bea keluarnya, bea ekspornya dikecilkan gitu. Jadi orang bisa memproduksi banyak dan menjual ke luar negeri. Nah, karena ditetapkan pajak untuk menjual ke luar negeri kecil gitu ya. Jadi ketika kecil,
dia mudah menjualnya. Misalkan aja, ini contoh ya, kita misal Salman adalah petugas yang menetapkan pajak ekspor impor, misalkan si Salman. Kata Salman, kalian para masyarakat yang ingin mengekspor barang ke luar negeri, saya tetapkan pajaknya 1.000, misalkan 1.000 per barang misalkan. Ketika 1.000, kan orang berlomba-lomba nih membuat barang-barang dalam negeri untuk dijual keluar ya. Karena mudah, karena biaya pajak untuk keluar, biaya keluarnya kecil ya, bayarnya kecil gitu. Jadi semakin banyak, semakin bergairah orang membuat barang dalam negeri untuk dijualkan ke luar negeri. Kemudian kata Salman, yo yang di luar negeri, bila masuk barang ke tempat kami, saya kenakan pajak 10.000. Wah, beda kan? Yang masuk 10.000 kena pajak, yang bila keluar cuma 1.000. Jadi artinya yang dari luar sana pikir-pikir nih untuk memasukkan ke dalam negeri, selama Salman berpikiran bahwa barang yang masuk ke dalam negeri itu sudah ada di dalam negeri kita sendiri gitu ya. Kecuali barang yang di dalam negeri sana, yang di luar negeri sana tidak ada diproduksi dalam negeri, baru mungkin beanya diperkecil gitu ya supaya bisa masuk. Tapi kalau barang yang ada di dalam negeri itu berlimpah, masuk lagi dari luar sama barang yang dalam negeri, dikenakan biaya masuk dari luar itu lebih rendah, sementara di dalam negeri lebih mahal, kan kasihan jadinya. Kasihan orang tidak bisa berkompetisi atau dia tidak bersemangat gitu ya. Jadi supaya bersemangat, Salman tetapkan di dalam negeri bila ekspor biaya keluarnya lebih murah. Di luar negeri kalau masuk biaya masuknya lebih mahal, kan seperti itu ya. Selama barang yang masuk itu ke dalam negeri tidak ada diproduksi di dalam negeri ya. Tapi kalau ada di dalam negeri, maka tetap biasanya ditetapkan biaya masuknya lebih tinggi gitu ya. Itu fungsi pengaturnya tadi ya, pajak itu. Nah kemudian kita fungsi pajak sebagai penjaga stabilitas, kita bantu dari asisten Google Bapak ya. Fungsi penjaga stabilitas maksudnya adalah pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Ini yang dimaksud tadi hampir sama dengan pengatur ya. Stabilitas ini supaya terjadi di dalam negeri itu tidak terjadi ketimpangan gitu ya. Ketimpangan dalam artian di dalam negeri barang-barang itu, khususnya barang-barang impor itu dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing gitu ya. Jadi barang-barang impor ditetapkan pajaknya lebih ditetapkan pajak yang lebih tinggi agar barang-barang di dalam negeri itu dapat bersaing. Ini tidak berbeda jauh dengan pengatur tadi ya. Kalau pengatur tadi lalu lintasnya ya, kalau ini menjaga agar di dalam negeri itu mampu bersaing gitu ya, mampu bersaing dalam produktivitas barang yang hampir sama gitu. Kemudian fungsi yang terakhir adalah redistribusi pendapatan. Nah sekarang kira-kira maksudnya apa ini? Kita coba dengarkan menurut teman kalian ya. Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, ini tadi dia mengatakan bahwa untuk membiayai pembangunan. Nah, jadi pembangunan ini banyak ya, infrastruktur tadi, jalan, jembatan, kemudian bangunan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ini tujuannya tidak lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, juga mencerdaskan kehidupan masyarakat ya. Yang dimaksud dalam redistribusi pendapatan dari rakyat untuk rakyat gitu ya.
dari kita bayar pajaknya, yang taat pajak tadi diserahkan lagi kepada masyarakatnya dalam bentuk manfaat gitu ya. Nah, Bapak rasa sampai di sini dulu ya materi kita untuk pajak ini. Kita akan bertemu lagi dalam materi yang sama di manfaat pajak ya. Bapak harap kalian tetap semangat belajar dari rumahnya, dan Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian mengikuti materi ini. Salam.